Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan hari ini. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas ialah kognisi dan bahasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bintang Saima Gunawan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Uswatun Hasanah sebagai pemateri kedua. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang kognisi. Kognisi ialah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere, yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Proses yang dilakukan ialah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, membayangkan, dan berbahasa. Poin yang kedua ialah sejarah kognisi. Sejarah kognisi dapat diketahui dan dipahami sebagai proses mental, karena kognisi dipahami sebagai pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Maksudnya ialah kognisi dapat dipahami melalui jiwa atau mental seseorang. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat angka dari 1 sampai angka 20, atau kemampuan untuk menyelesaikan teka-teki, kemampuan menilai perilaku yang patut dan tidak untuk diimitasi, ialah perilaku yang baik atau buruk yang kita ikuti ataupun yang harus kita tinggalkan. Poin ketiga ialah fungsi-fungsi kognisi. Fungsi-fungsi kognisi yang pertama ialah atensi dan kesadaran. Biasanya kita melakukan kesadaran harus ada dalam diri kita sendiri yang biasanya harus diterapkan dari perilaku sejak dini atau sejak kecil. Atensi atau kesadaran merupakan respon adaptif terhadap kelebihan beban informasi, meliputi menghabiskan lebih sedikit waktu untuk setiap input informasi. Sikap acuh tak acuh terhadap input yang kurang diprioritaskan atau sama sekali menutup diri dari beberapa input sensori. Fungsi yang kedua ialah persepsi. Persepsi secara bahasa ialah menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti yang sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
Fungsi yang terakhir ialah bahasa. Bahasa ialah salah satu hal yang sangat berpengaruh atas perkembangan kognitif psikologi. Selama kurang lebih tahun 1960-an, analisis seorang linguis, Noam Chomsky, mengacu pada pengaruh Chomsky dalam psikolinguistik atau studi psikologi bahasa. Ahli psikologi ini mengatakan bahwa mengeksplorasi kemungkinan bahwa manusia dapat mempelajari bahasa dengan mempelajari asosiasi antara kedekatan kata-kata dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir juga ada pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah dan kreativitas terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah mengklasifikasikan masalah, yang kedua teori dan Simon, dan yang ketiga ialah strategi umum. Yang pertama ialah mengklasifikasikan masalah. Terbagi juga menjadi 3. Yang pertama penyusunan. Penyusunan ialah masalah yang menyajikan beberapa benda dan membutuhkan pemecahan masalah untuk mengaturnya dengan cara yang memenuhi beberapa kriteria. Biasanya dalam penyusunan ini, objek dapat dilihat dari berbagai cara, tetapi hanya satu atau sedikit penyusunan yang membentuk sebuah solusi. Yang kedua ialah menstimulasi struktur. Menstimulasi struktur ialah tahap selanjutnya setelah penyusunan, yang memerlukan penyusunan ulang objek untuk membentuk suatu hubungan baru di antara objek-objek tersebut. Yang ketiga ialah transformasi. Transformasi ialah masalah transformasi sendiri yang disebut sebagai sebuah keadaan awal, keadaan yang menjadi tujuan dan urutan proses untuk mengubah keadaan awal ke keadaan yang menjadi tujuan. Lalu yang kedua, ada teori Newell dan Simon. Yang pertama ialah tujuan dan metode. Langkah pertama dalam teori ini ialah menggunakan semua bukti-bukti mengenai pemecahan masalah manusia untuk proses-proses program yang mirip dengan digunakan oleh manusia biasanya. Yang B-nya ialah asumsi teoritis. Asumsi teoritis kemungkinan ialah komponen terpenting dari teori Newell dan teori Simon. Dapat diidentifikasi karakteristik dasar pemrosesan informasi manusia yang memengaruhi pemecahan masalah. Yang C ialah means and analysis. Means and analysis diilustrasikan atau digambarkan oleh program komputer yang disebut General Problem Solver. Program ini terdiri atas prosedur umum yang harus diterapkan di berbagai masalah. Dalam proses ini, memecahkan masalah transformasi ialah untuk memilih operator yang dihasilkan dalam keadaan masalah yang lebih sedikit ke keadaan yang lebih mendalam atau khusus. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah strategi umum. Strategi umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, subtujuan, ialah pertengahan keadaan masalah antara keadaan awal dan keadaan yang menjadi patokan tujuannya. Yang kedua ialah analogi. Analogi ialah utama yang digunakan sebagai memecahkan masalah. Bahwa pemecahan masalah menggunakan solusi dari masalah yang sama untuk memecahkan masalah saat ini. Yang ketiga ialah diagram. Diagram digunakan sebagai pembantu kita untuk mewakili masalah dalam suatu cara yang memungkinkan kita untuk efisien. Dan yang terakhir, representatif. Mengacu pada transfer metode umum untuk memecahkan masalah sebagai representatif untuk membedakannya dengan transfer analog dan solusi. Selanjutnya ialah pengertian kreativitas. Kreativitas menyatakan bahwa orang-orang merupakan pemecah masalah yang utama, yang baik dalam bidang keahlian mereka.
Tetapi tidak selalu berarti bahwa mereka akan kreatif. Kita akan berpikir pemecah masalah yang kreatif lebih baik daripada sekedar pemecah masalah yang baik. Kreativitas menyeratkan bahwa solusi tidak hanya benar, tetapi juga unik dan bermanfaat. Kita juga mungkin mengadakan penghormatan khusus untuk solusi kreatif. Percayalah bahwa mereka dihasilkan oleh proses misterius yang membutuhkan kemampuan jenius untuk menghasilkan mereka. Namun, karya terkini oleh para ilmuwan kognitif menunjukkan bahwa kreativitas dapat kurang serius daripada yang kita harapkan. Kenyataannya, buku bahkan menyarankan bahwa kita dapat menerapkan apa yang telah kita ketahui tentang keahlian untuk menjelaskan kreativitas. Dan pembahasan yang terakhir dari Kokdi ialah hubungan kognisi dengan bidang lain. Hubungan kognisi dengan bidang lain dapat dilihat dari kombinasi bidang kajian yang disebut sebagai ilmu kognisi, yang ditandai dengan adanya komunitas jurnal dan beberapa jurusan di universitas. Ilmu kognisi atau cognitive science merupakan kajian mengenai inteligensi manusia, program komputer, dan teori abstrak dengan penekanan pada perilaku cerdas seperti perhitungan Simon dan Kaplan, 1989. Ada juga keinginan untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran tersebut yang dibangun oleh kajian mengenai psikologi, linguistik, antropologi, filsafat, kecerdasan buatan, dan neuroscience. Lalu saya akan menyerahkan materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Uswah. Terima kasih pada Teh Bintang yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan sedikit tentang bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada manusia, bahasa ditandai dengan adanya daya cipta yang tidak ada habisnya dan adanya sebuah sistem aturan. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Perkembangan bahasa terbagi menjadi dua periode, yaitu pralinguistik atau prabahasa dari 0 sampai 4 tahun dan linguistik atau periode bahasa dari 1 sampai 5 tahun. Tahap periode bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase satu kata, yang kedua, fase lebih dari satu kata, yang ketiga, fase diferensiasi atau 2,5 tahun. Tahap perkembangan bahasa yaitu mengoceh 3-6 bulan, instruksi sederhana yang dipahami dari mulai 9-12 bulan, terus kata pertama yang diucapkan dari 10-15 bulan. Penambahan persen atau penerimaan kosakata 3 tahun ke depan kosakata akan berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain, kurang perbendaharaan, terus ada bicara orang lain terlalu cepat, dan kata-kata baru. Macam-macam bahasa terbagi menjadi 2. 1. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang berkomunikasi dengan mempergunakan bagian-bagian dari tubuh, yaitu melalui gerak, isyarat, ekspresi wajah, sikap tubuh, langkah, serta gaya tersebut pada umumnya disebut bahasa tubuh. Yang kedua, bicara. Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif. Semenjak anak masih bayi, seringkali menyadari bahwa dengan menggunakan bahasa tubuh, anak belum dapat terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. 1. Fungsi personal. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini,
Pihak pendengar juga dapat menduga apakah si penutur itu sedang bahagia atau sedih. Yang kedua, fungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Di sini, bahasa itu tidak hanya membuat si penutur melakukan sesuatu, tetapi juga melakukan kegiatan yang dikehendaki pembicara. Yang ketiga, fungsi patik. Artinya, bahasa berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan. Yang keempat, fungsi referensial, yaitu berfungsi untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya penuturnya. Fungsi ini melahirkan paham tradisional bahwa adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana si penutur tentang dunia sekelilingnya. Yang kelima, fungsi metalinguistik, artinya bahwa bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri, membicarakan masalah ekonomi, pengetahuan, dan lain-lain. Yang keenam, fungsi imajinatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan baik yang sebenarnya maupun yang hanya imajinasi. Yang ketujuh, alat ekspresi diri. Mengapa bahasa disebut sebagai alat ekspresi diri? Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaan pada sasaran yang tetap, yakni ayah dan ibunya. Bahasa berfungsi sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk membina hubungan sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang kelima, untuk dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Yang keenam, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya, implikasi bahasa dalam pendidikan. Yang pertama, bahasa lisan. Kemampuan berbicara seorang pengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Seorang pengajar harus dapat berkomunikasi dengan baik ketika berhadapan dengan peserta didik. Yang kedua, bahasa tertulis. Bahasa penulisan sebuah buku memiliki tingkatan yang berbeda. Buku yang dapat memberikan pemahaman kepada pembacanya adalah buku yang menggunakan tata bahasa yang baik. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Teh Bintang. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Yang terakhir ialah sesi penutup. Sesi penutup ini diisi dengan kesimpulan. Kesimpulannya ialah kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang ataupun sesuatu itu. Proses yang dilakukan adalah pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan berbahasa. Bahasa merupakan suatu sistem yang digunakan manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi satu sama lain. Lalu perkembangan bahasa itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat. Bahasa juga terbagi menjadi 5 aturan. Yang pertama, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pramantik. Bahasa yang sering digunakan oleh manusia ialah bahasa lisan dan bahasa yang tertulis. Perkembangan bahasa pada anak dimulai dari orang-orang yang paling dekat. Perkembangan bahasa biasanya terus meningkat hingga mencapai perkembangan yang paling pesat, ialah ketika anak menginjak usia 12 tahun. Perkembangan bahasa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ialah faktor kesehatan, faktor inteligensi, faktor status sosial ekonomi keluarga, faktor jenis kelamin, dan yang terakhir ialah faktor hubungan keluarga. Demikian tadi presentasi kelompok kami.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.